Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di sesi kedua, di mana di pertemuan ini kita akan membahas tentang metode penelitian. Sebelum saya sampaikan tentang metode penelitian, sistematika umum dari artikel ilmiah adalah seperti kita lihat pada layar ini. Yang paling atas tentunya judul artikel, kemudian abstrak dan kata kunci, kemudian yang ketiga adalah pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu biasanya berisi latar belakang, tinjauan pustaka atau literatur review, kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah dan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang metode, di mana kita harus menyajikan desain penelitiannya, pengumpulan datanya, dan teknik analisis datanya. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kadang-kadang hasil sendiri, pembahasan sendiri, dan kadang-kadang juga digabungkan. Kemudian penelitian diakhiri dengan simpulan dan daftar pustaka. Nah, sebelum kita melanjutkan menulis karya ilmiah, ketika kita kemarin sudah menetapkan temanya dan mungkin judulnya, maka yang seharusnya kita lanjutkan adalah menentukan metodenya. Metode yang paling umum digunakan di dalam karya ilmiah adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Meskipun di luar sana masih banyak contoh metode yang lain, misalnya SLR, atau misalnya mixed method, atau R&D, dan seterusnya. Tetapi di pembahasan kita ini kita hanya akan membahas tentang metode yang paling umum digunakan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif adalah metode dengan mengumpulkan data melalui survei, biasanya menggunakan kuesioner atau dengan tes ya. Kemudian perlu sampel atau responden dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian lebih mudah dianalisis datanya karena dia menggunakan teknik statistik. Sedangkan metode kualitatif itu data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi maupun observasi. Perlu informan wawancara, dokumen, dan pengamatan penelitian secara langsung, dan lebih teliti dalam menganalisisnya, karena biasanya harus menggunakan triangulasi. Apa itu triangulasi? Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, contoh metode kuantitatif. Ini saya mengambil tema tentang pameran kearsipan ya. Kita lihat di atas. Judulnya adalah analisis tingkat kepuasan pengunjung terhadap pameran kearsipan di Museum ABC. Ini adalah salah satu contoh museum yang fiktif ya. Kemudian pengumpulan datanya itu mengumpulkan data numerik dengan survei, kuesioner, itu dari misalnya 100 pengunjung, 150 pengunjung, itu kan banyak ya. Menggunakan skala Likert 1-5, misalnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju misalnya. Mereka tinggal centang-centang saja. Ya, kemudian kuesioner itu untuk menilai aspek-aspek misalnya kontennya, penyajiannya, dan interaksi petugas pamerannya. Nah, tujuannya adalah mengukur tingkat kepuasan pengunjung dan mencari hubungan antara kepuasan dan frekuensi kunjungan. Nah, kemudian analisis datanya adalah menggunakan analisis statistik ya untuk menentukan rata-rata kepuasan dan menguji hubungan antara variabel. Ini tampak sulit ya, tapi sebenarnya ini mudah, tidak sesulit yang kita bayangkan. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas ini satu persatu. Sedangkan di contoh metode kuantitatif ya, judulnya adalah eksplorasi pengalaman pengunjung di pameran kearsipan di Museum ABC. Ya, sama pameran kearsipan, yang satu kuanti, yang satu kuali. Contoh pengumpulan datanya atau pengumpulan datanya adalah dengan wawancara mendalam terhadap 15 pengunjung misalnya. Tidak banyak, tidak harus 100, tidak harus 200. Cukup 15 misalnya atau 20. Tetapi kalau yang tadi yang 100 pengunjung itu tinggal centang-centang ya, dalam waktu 5 menit, 10 menit selesai. Sementara kalau dengan wawancara ini bisa berjam-jam atau bisa berhari-hari. Nah, kemudian tujuannya untuk memahami makna dan dampak pameran terhadap pengunjung, serta bagaimana pameran mempengaruhi pandangan mereka tentang sejarah dan budaya suatu bangsa misalnya.
Analisis datanya menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam pengalaman yang diceritakan oleh para pengunjung. Ini contoh saja ya teman-teman ya. Nah, kemudian silakan ya menentukan metode penelitian Anda yang cocok yang mana. Yang jelas kita harus melihat ya, kita akan mengambil responden yang banyak atau kita akan mengambil informan yang sedikit. Kalau responden yang banyak berarti kuantitatif, kalau informan yang sedikit berarti kualitatif. Terima kasih yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.